Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadirin pemirsa shaimin dan shaimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, yang senantiasa bersandarkan kepada sifat la haula wala quwata illa billah, senantiasa kita mengucapkan setinggi puja, sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dengan syariat dan ajaran beliau serta menghidupkan sunnah-sunnahnya. Senantiasa kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan, membicarakan tentang keutamaan penghafal Al-Quran atau keutamaan orang-orang yang menghafal kalamullah. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Qamar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Dan ayat ini bukan hanya sekali berulang pada ayat tersebut, tetapi ayat ini berulang sampai 4 kali dalam surah Al-Qamar. Dalam ilmu ulumul Quran, kalau ada ayat yang berulang dalam sebuah surah, bukan berarti ayat itu membuat kita menjadi bosan, tetapi itu menegaskan bahwasanya ayat itu perlu untuk menjadi perhatian kita. Ada hikmah besar di balik pengulangan ayat itu. Dan dalam surah Al-Qamar ini Allah mengulangnya sebanyak 4 kali. Berarti itu penting untuk menjadi perhatian kita. Jadi kalau selama ini kita menganggap menghafal Al-Quran itu adalah takhususnya atau dikhususkan hanya kepada anak-anak, tapi ternyata tidak. Kalau kita melihat dari ayat ini, tidak hanya dikhususkan kepada anak-anak, tetapi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, Allah akan berikan jaminan kemudahan kepada beliau. Dan jujur, saya sendiri sudah mempraktekkan ini, sudah membuktikan pada jamaah yang sudah berusia 65 tahun.
hanya durasi sekali pertemuan dalam seminggu. Alhamdulillah dalam 1 tahun mereka bisa menghafal 4 surah panjang. Pertama surah Ar-Rahman, kedua surah As-Sajadah, ketiga surah Al-Muluk, dan keempat adalah surah An-Naba. Hanya sekali seminggu. Sementara kita selama ini kadang-kadang hanyalah menghafal dari solat yang wajib maupun yang sunnah. Ayat yang kita baca hanya itu saja. Pertama trikul, Qul ya ayyuhal kafirun inna a'tayna wal 'asri alam nasrah. Yakinlah, kalaupun kita tidak fokus dengan ayat, pasti ayat itu tetap bersambung, karena ini sudah mendarah daging dalam diri kita. Tapi kalau kita menghafal atau menjadikan ayat baru dalam sholat, paling tidak kita fokus dengan sambungan ayat yang menjadikan sholat kita itu khusyuk, pikiran kita tidak kemana-mana. Maka paling tidak perlu untuk menjadi perhatian dan motivasi bagi kita tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Dalam hadis yang cukup masyhur, yang sering kita dengar, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya terhadap orang lain. Makna dari mempelajari Al-Quran itu meliputi membaca, menghafal, mentadabburi maknanya, mengamalkannya, dan mengajarkannya terhadap orang lain. Lebih-lebih Al-Quran yang kita baca itu adalah pada bulan Ramadan. Tentunya pahalanya pasti akan berlipat ganda. Itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, tentunya balasannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin dikategorikan menjadi orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW, maka kita pelajarilah Al-Quran, kemudian diajarkan terhadap orang lain. Selanjutnya, ketika seseorang itu sudah dikubur, yang tadi itu keutamaan di dunia, jenazah yang sudah dikubur, setelah beberapa hari, beberapa minggu, dan beberapa bulan, tentunya seorang mayat akan mengalami proses pembusukan. Tetapi ada orang-orang yang jangankan jasadnya, kain kafannya pun tak tersentuh oleh cacing-cacing tanah. Salah satunya adalah karena ada Al-Quran, ada ayat-ayat Allah yang melekat dalam dirinya, yang menjadikan dia dihargai, jasadnya yang sudah tidak ada lagi ruh bersama dengan dia dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah ada alasan bagi kita lagi untuk jauh dari Al-Quran? Sementara orang yang menghafal Al-Quran, Allah muliakan jasadnya, tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, orang yang menghafal Al-Quran itu disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah keluarganya Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apakah kalian mau kutunjukkan siapa keluarga Allah di bumi? Ini posisinya adalah keluarga, bukan hanya sebatas tamu. Kalau orang yang melaksanakan ibadah umrah, orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka itu disebut dengan duyufullah, duyufur rahman, tamunya Allah. Masih hanya sebatas tamunya Allah.
Tetapi orang-orang yang menghafal Al-Quran, kata Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata sahabat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat, mereka itu adalah ahlul Quran wa khassatuh. Mereka itu adalah para penghafal Al-Quran. Mereka itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memuliakan mereka, maka Allah muliakan. Dan siapa yang menghinakan mereka, Allah hinakan. Maka paling tidak, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalaupun kita tidak mampu menghafal Al-Quran, paling tidak kita bisa menjadi fasilitator untuk yang menghafal Al-Quran. Mungkin kita bisa menjadi bahagian dari donatur yang memberikan, atau kita sisihkan sedikit dari rezeki kita ketika ada sebuah yayasan atau badan yang menyediakan tempat penghafal Al-Quran, sementara santri atau santriwatinya itu kekurangan dana. Harusnya tergeraklah hati kita untuk membiayai mereka, karena ini adalah bahagian dari orang-orang yang memuliakan para penghafal Al-Quran. Insya Allah, kalau kita muliakan para penghafal Al-Quran, kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah terhadap orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ketika kita menghinakan mereka, dan penghafal Al-Quran ini adalah yang mengamalkan isi Al-Quran, maka kita tentunya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, keutamaan selanjutnya, orang yang menghafal Al-Quran ditempatkan Allah di surga yang paling tinggi. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya surga itu adalah memiliki tingkatan-tingkatan. Maka orang yang masuk ke dalam surga itu atau penghafal Al-Quran itu akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari surga itu sendiri. Ini adalah menjadi motivasi kepada kita betapa luar biasanya penghargaan Allah, penghargaan Rasul terhadap orang yang menghafal Al-Quran. Posisi dan tempat mereka nantinya di jannahnya Allah, di surganya Allah, ditempatkan di surga yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya, keutamaan penghafal Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nantinya. Datang seperti apa? Muncul seperti apa? Wallahu alam. Yang jelasnya Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat, penolong kepada ahlinya, kepada keluarganya. Maka ini adalah menjadi motivasi besar bagi kita kalau ingin menjadi atau mendapatkan syafaat di luar daripada syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Al-Quran itu sendiri bisa memberikan syafaat kepada 10 orang yang sudah divonis masuk neraka. Maka dengan adanya orang yang menghafal Quran di keluarga kita atau orang yang pernah kita biayai, harapannya kita adalah menjadi bagian dari orang yang mendapatkan syafaat dengan keberkahan Al-Quran itu sendiri. Kemudian selanjutnya, orang yang menghafal Al-Quran akan diberikan nanti mahkota yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran itu nanti akan memakaikan mahkota juga terhadap kedua orang tuanya. Ditanya kepada kedua orang tua kita, tahukah kau apa ini? Maka orang tua itu menjawab, tidak. Ini adalah salah satu keberkahan dari anakmu yang telah menghafal Al-Quran. Maka berbahagialah seorang ibu yang telah keluar dari rahimnya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita memiliki anak
1, 2, 3 dan seterusnya, minimal di keluarga itu ada satu orang yang menghafal Al-Quran. Di samping dia memberikan syafaat kepada 10 orang, karena kita tidak tahu daripada akhir hayat kita, akhir kematian kita, atau ketika nanti kita sudah di akhirat, apakah kita termasuk daripada ahlul jannah atau sebaliknya adalah ahlul nar. Jadi kalau ada salah satu dari keluarga kita yang menghafal Al-Quran, maka besar kemungkinan kalau menurut hadis ini mereka itu bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita. Maka banyak lagi sebenarnya keutamaan-keutamaan penghafal Al-Quran. Maka kita tanamkanlah terutama di bulan Ramadan yang suci ini, di mana Ramadan ini disebutkan sebagai Syahrul Quran. Mari terus kita memotivasi diri untuk senantiasa membaca, menghafal, mengamalkan, mentadabburi Al-Quran dan mengajarkannya terhadap orang lain. Karena yakinlah kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi keluarga Al-Quran dan akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kemudian kelak. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa terus bersama dengan Al-Quran. Demikian, billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat bersyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam marilah kita panjatkan, kita hadiahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Ikhwati billah rahimakumullah, anak ustaz saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi sanad kita yang berjudul keutamaan orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Ulama Baghdad mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia dan kitab yang paling pantas didahulukan. Maksudnya ialah Al-Quran salah satu kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di antara semua kitab-kitab, di antara semua buku-buku yang kita pelajari, lebih utama kita mendahulukan, memuliakan Al-Quran, kitabullah. Ada 5 keutamaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Yang pertama Allah jelaskan di dalam surah Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam maupun dengan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi.
Di dalam ayat ini Allah menjelaskan barang siapa yang membaca Al-Quran maupun orang yang menghafal Al-Quran, Allah lancarkan rezekinya, Allah lancarkan usahanya, perdagangannya. Dan Allah akan selalu memberikan rezeki kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan yang kedua, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran ialah termasuk orang yang berserah diri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Naml ayat 91 dan 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlul Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Artinya, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yang Dia menjadikannya suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang muslim, dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Yang ketiga, keutamaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran ialah memberikan syafaat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya nanti di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan ini Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran maupun yang menghafal Al-Quran, Allah akan memberikan syafaatnya nanti di yaumil akhirat kelak. Yang keempat, keutamaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran ialah kedua orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah nanti di akhirat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti sinar matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu dia sampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Anak Ustaz ya, cintakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang menghafal maupun membaca Al-Quran, Allah akan memberikan mahkota cahaya nanti di akhirat bagi kedua orang tuanya. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka bisa membawa kedua orang tua yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran ialah termasuk golongan manusia yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "An Utsman radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Yang artinya, orang yang paling baik di antara kalian ialah
orang yang menghafal Al-Quran dan mengajarkannya ataupun mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maksudnya ialah ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar kita membaca dan menghafal, tetapi mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak paham dengan Al-Quran. Anak-anak Ustaz yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini materi sanlat kita yang berjudul keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz yang saya cintai semakin giat belajar Al-Quran maupun menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz menjadi hafiz dan hafizah, agar bisa memberikan mahkotanya, mahkota Allah, cahaya Allah kepada kedua orang tuanya di yaumil qiyamah nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.